Ya. Assalamualaikum. Tes, tes. Ya, ada sudah hadir? Bisa terdengar suara saya dengan jelas? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tes, tes. Sudah terdengar suara saya? Tes. Assalamualaikum. Belum masuk kayaknya. Udah masuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah dengar suara saya bisa komen atau terus di chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Hari ini bahagia sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua walaupun lewat online. Alhamdulillah di bulan Syawal yang penuh rahmat kita bisa bertemu dan saling berbagi kebaikan dan sharing tentang kesehatan. Ya, perkenalkan nama saya Rina. Latar belakang saya seorang dokter gigi. Saya diberi amanah oleh KAT sharing tentang kesehatan gigi. Di masa pandemik ini bagaimana cara merawat gigi di musim pandemik hari ini. Ya, Bapak Ibu sudah hadir ada berapa orang ya? Alhamdulillah sudah ada dari Bandung, dari Bekasi, Masya Allah, Tabarakallah. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, mohon maaf lahir batin. Bismillah Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan dilimpahkan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah berlimpah. Ya. Kenapa penting sekali merawat gigi di masa pandemik kali ini? Ya, tetap disyukuri apa yang Allah berikan, insya Allah baik untuk kita semua. Tetap bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa harus menjaga kesehatan gigi? Ya, ini PR. Sudah 4 bulan saya libur Bapak Ibu, tutup klinik, tapi tiap hari ada yang selalu WA atau telepon saya. Bu Rina, kapan praktek? Ya, Bu Rina, kapan buka klinik? Ya, gigi saya sakit. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, walau alam bisawab saya kapan buka praktek. Karena corona masih bertebaran dan dokter gigi pun takut corona. Ya, bismillah Ibu Bapak semua juga sehat ya. Penting sekali merawat kesehatan gigi. Ya. Mengapa penting sekali merawat kesehatan gigi? Sebelumnya saya sapa dulu nih teman-teman saya yang jauh. Ada dari Makassar. Assalamualaikum Makassar. Dari Bogor. Kemudian dari Lombok. Masya Allah. Sehat semua ya Bapak Ibu. Sukses buat semuanya. Ada Coach Roni. Masya Allah. Ada tim saya juga. Barakallah. Ada dari Pontianak. Masya Allah. Barakallah. Sehat semuanya. Sukses terus ya. Hari ini saya sharing sedikit. Tidak lama insya Allah hanya 30 menit tentang manfaat merawat kesehatan gigi ya. Cara merawat gigi di musim pandemik di wabah COVID-19 ya. Bapak Ibu boleh saya sharing sedikit ya. Bukan niat mengajari tapi semoga yang saya sharingkan ada manfaatnya buat Bapak Ibu semua. Gak keluar ya. Oh, keluar ya. Ada Bapak Ibu slide-nya belum keluar. Ya, penting sekali merawat gigi. Gigi itu kelihatannya kecil, imut ya. Ternyata walaupun kecil, imut, dia manfaatnya luar biasa, Masya Allah. Dan bahkan gigi-gigi kita itu dijadikan sebagai alat identifikasi. Selain periksa DNA gitu ya, atau sidik jari, ternyata gigi kita sebagai alat identifikasi. Masya Allah, tabarakallah, Allah menciptakan gigi walaupun kecil, imut, tapi bermiliaran orang di dunia ini tidak ada yang sama ukurannya. Dan ternyata fungsinya pun berbeda-beda. Ada yang fungsinya untuk menggigit, ada yang untuk mengoyak atau menghaluskan makanan. Satu saja gigi kita hilang, itu ada kekurangan. Kemudian ada satu gigi saja yang sakit, pasti rasanya tidak nyaman. Di sini ada Bapak Ibu yang sakit gigi? Nggak ada ya? Insya Allah sehat semua ya. Ada yang giginya berlubang? Cenut-cenut? Nggak juga ya, insya Allah sehat semua. Saya doakan Bapak Ibu giginya sehat semua ya. Kenapa gigi penting? Ya, karena gigi itu punya fungsi banyak Bapak Ibu. Selain untuk pengunyahan dan gerbang pertama metabolisme tubuh, gigi juga fungsinya adalah sebagai alat estetika. Ya, bayangkan kalau Bapak Ibu tidak punya gigi.
Coba senyumnya pasti berbeda, ya, Masya Allah. Jadi nilai satu gigi kita tuh luar biasa nikmatnya. Kemudian gigi kita selain sebagai alat pengunyahan, kemudian estetika, gigi kita juga punya fungsi sebagai alat fonetik atau pengucapan, ya. Jadi Bapak Ibu yang giginya banyak hilang, pasti pengucapannya juga agak terganggu. Jadi Masya Allah itu hanya 3 di antara manfaat dari gigi-gigi kita. Ya, gigi berlubang. Ada yang tanya sama Bu Rina, penyebab gigi berlubang apa sih Bu Rina? Nah, kemarin kan bulan Ramadan nih Bapak Ibu. Pastinya banyak makan atau minum yang manis-manis ya. Ada kolak, ada sirup, ada teh manis. Nah, ini PR. Biasanya setelah Ramadan, pasien saya banyak. Ada yang giginya sakit gitu berlubang, ada yang gusinya sakit, macam-macam lah gitu ya. Karena biasanya habis sahur atau habis berbuka gitu sholat tarawih kelelahan, lupa deh malamnya tidak sikat gigi ya. Penyebab gigi berlubang, nah ini salah satunya adalah konsumsi gula yang berlebih, kemudian soda, dan tinggi karbohidrat. Nah ini PR buat orang Indonesia. Biasanya suka sekali namanya makanan yang berbau-bau manis ya, atau yang tinggi karbohidrat. Ya, ini penting sekali dihindari, atau kalau habis makan yang manis-manis, segera sikat gigi atau berkumur-kumur agar tidak mengendap di gigi kita ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, tadi selain konsumsi kita yang harus dijaga, hindari makanan yang banyak manis-manisnya, kemudian tinggi karbohidrat, apalagi soda, atau lagi alkohol ya, nauzubillah dari kita hindari buat yang muslim. Yang kedua adalah banyak plak dan karang gigi. Nah, ini PR Bapak Ibu semua. Banyak pasien datang ke saya, ternyata sudah 40 tahun, 30 tahun baru periksa ke dokter gigi. Siapa di antara Bapak Ibu yang belum pernah ke dokter gigi? Nggak usah ngacung ya Bapak Ibu ya. Insya Allah Bapak Ibu orang yang rutin, yang selalu rajin periksa gigi setiap 6 bulan sekali. Jadi Bapak Ibu nanti setelah corona hilang ya, sudah aman insya Allah boleh periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali. Banyaknya plak atau karang gigi ini juga sebagai salah satu penyebab gigi berlubang. Kelihatannya dia tidak langsung menimbulkan rasa sakit, kelihatannya simpel, tapi dengan banyaknya plak pasti banyak akumulasi kuman. Dengan banyaknya plak pasti mulutnya pH-nya jauh lebih asam. Dengan banyaknya plak pasti proses perlahan akan terjadinya karang gigi. Nah, karang gigi ini efeknya dahsyat Bapak Ibu kalau dibiarkan tidak diperiksa. Dia bisa menyerap kalsium yang ada di gigi kita, akhirnya gigi yang mudah rapuh. Kemudian ketika karang gigi banyak, dia menempel di gigi, dia akan membuka gusi. Ya, membuka gusi. Nah, kalau gusi sudah terbuka, di dalam gigi itu Bapak Ibu ada namanya ligamen-ligamen. Kalau kita bahasa umumnya tuh seperti serabut-serabut akar gigi. Nah, kalau sudah masuk ke dalam akar gigi, dia bisa menyebabkan giginya berlubang atau goyah tanpa kena benturan. Coba nanti Bapak Ibu setelah ada FB Live ini, FB Live KAT, ngaca di rumah masing-masing. Gigiku bersih nggak ya? Ada karang giginya nggak ya? Ya, karena saya pernah periksa pasien, cantiknya luar biasa. Pas buka mulut, Masya Allah, ternyata banyak sekali karang giginya sudah 40 tahun. Ya, berada mengendap di dalam giginya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, banyak yang akhirnya orang dicabut giginya hanya karena gara-gara karang gigi. Jadi karang gigi itu kalau dibiarkan bisa membuat gigi itu goyah atau lepas dengan sendirinya. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu, mulai hari ini rajin sikat gigi terutama setelah makan dan mau tidur ya. Anggap aja saya guru TK ya. Jadi saya kalau edukasi ke anak-anak TK, adik-adik yang tercinta, yang ganteng soleh, jangan lupa setelah makan dan tidur sikat gigi ya. Nah, penyebab gigi berlubang lainnya adalah yang ketiga, oral hygiene yang kurang baik. Nah, ini kebiasaan yang harus didisiplinkan. Mulai hari ini dibikin komitmen ya, istiqomah. Banyak di antara orang dewasa bahkan ya nggak cuma anak-anak yang mohon maaf gitu ya, giginya kurang bersih. Banyak karang gigi, banyak berlubang, bahkan ada sisa akar disimpan.
mungkin berharap sisa akar dalam giginya akan tumbuh beranak pinang. Enggak ya, bercanda. Jadi orang hygiene yang kurang baik itu biasanya karena lupa sikat gigi, ya. Kemudian salivanya pH-nya asam, jadi berpengaruh juga dengan kesehatan gigi. Kemudian mungkin lupa tidak periksa ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali. Itu penting Bapak Ibu, kenapa harus periksa gigi? Jadi kalau misalkan kita periksa, alhamdulillah giginya bersih, alhamdulillah tidak perlu ada ditambal. Kemudian alhamdulillah tidak ada karang gigi, masya Allah. Tidak ada gigi yang bengkak, tidak ada sariawan, masya Allah. Berarti oral hygiene-nya baik ya. Jadi dibiasakan sikat gigi rutin. Kemudian nanti kalau masa wabah ini sudah hilang, pandemi hilang, Bapak Ibu boleh ke dokter gigi, periksa giginya baik-baik. Apakah ada karang giginya? Adakah lubangnya ataukah ada sisa akar yang tidak perlu disimpan lama-lama di dalam giginya. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi karang gigi yang banyak bisa bikin giginya lepas, mulutnya berbau, dan bisa juga menyebabkan gusinya berdarah. Jadi Bapak Ibu yang gusinya sering berdarah, hati-hati. Mungkin selain kekurangan vitamin bisa jadi karena karang gigi yang banyak ya. Nanti mulai berkaca hari ini ya. Yang keempat adalah, nah ini salah satu penyebab gigi berlubang dari beberapa jurnal buku yang saya baca, ternyata salah satu penyebabnya adalah salivah. Salivah itu kalau belum tahu, air ludah, air liur kita. Ternyata pH-nya tidak boleh asam. Jadi kalau konsisten bertahun-tahun gitu lamanya pH saliva air liurnya itu asam, itu dari beberapa jurnal dikatakan bisa membuat erosi email. Jadi nggak cuma erosi pantai ya Bapak Ibu, tapi bisa menyebabkan erosi email. Nah, kalau emailnya itu kan lapisan paling tebal. Yang putih kelihatan ya, nanti kalau dia erosi, rusak lama-lama dia mudah berlubang. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu pH saliva air ludahnya tidak asam. Tidak boleh di bawah 5,5. Kalau bisa minimal sekali itu netral. Ya. Nah, yang kelima adalah penyebab gigi berlubang adalah penyakit degeneratif. Apa sih penyakit degeneratif itu, Bu Rina? Penyakit degeneratif itu seperti penyakit kronis yang melibatkan sistematik tubuh seperti ya ada kanker gitu ya, ada diabetes, penyakit-penyakit lainnya. Itu karena pengaruh obat juga atau tubuhnya yang asam itu bisa menyebabkan salah satunya gigi berlubang. Ya, ternyata penyebab gigi berlubang banyak ya Bapak Ibu. Nah, kenapa saya sharingkan ini? Biar mulai hari ini Bapak Ibu aware, mulai teliti, mulai jaga kesehatan baik-baik karena dokter giginya libur ya, karena dokter giginya nggak bisa ngobatin secara online ya. Kadang ada promo juga sih, cabut 1 gratis 3, enggak ya. Jadi karena merawat gigi tidak bisa secara online, akhirnya selama masa pandemik ini pasiennya harus juga telaten, harus juga komitmen sama-sama menjaga kesehatan gigi agar menghindari untuk ke dokter gigi karena banyak wabah ya, banyak virus. Nah, tadi sudah tahu ya Bapak Ibu sharing saya tentang penyebab gigi berlubang. Ya, gigi berlubang kalau dibiarkan, hati-hati Bapak Ibu, bukan tidak ada efeknya kemana-mana. Di tubuh kita, terutama di mulut ini, itu banyak sekali bakteri, banyak sekali saluran pembuluh darah. Kalau dibiarkan dia bisa masuk ke pembuluh darah, bisa menyarang di jantung, di ginjal ya, dan di organ-organ lainnya. Jadi kelihatannya kecil sepele, tapi dia efeknya akan besar kalau kita tidak merawatnya lebih baik lagi. Nah, kenapa sih kita harus merawat gigi sendiri, mandiri ya, intinya mandiri jadi dokter gigi sendiri di rumah sementara ini, karena Bapak Ibu mohon maaf lahir batin, terutama dokter gigi nih Bu Rina sudah 4 bulan tidak praktek ya, mencutikan diri sendiri karena dokter gigi takut sama corona. Ya, jadi banyak dokter gigi dan klinik yang tutup. Ya, banyak dokter gigi dan klinik yang tutup ya. Karena menghindari adanya penularan atau cross infection ya. Kemudian kenapa sih harus bisa merawat gigi sendiri Bapak Ibu? Ya, karena ternyata untuk ukuran orang Indonesia mungkin sama dengan negara lain ya. Ke dokter gigi itu biayanya cukup besar ya. Ya. Ada yang bilang ke dokter gigi itu
lumayan gitu ya. Satu kali tambalan ada yang 300.000, ada yang 500.000, ada yang 800.000. Nah, kalau Bapak Ibu sudah komitmen ya, mulai aware menjaga kesehatan gigi dan mulut, insya Allah lebih hemat. Kalau misalkan satu keluarga tambah gigi satu orang 300, dikali anggota keluarganya 3, sudah berapa Bapak Ibu? Sudah 1,2 ya, atau 900.000. Nah, di masa pandemi seperti ini, sepertinya lebih bijak kalau kita menghemat pengeluaran. Makanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Tapi ada juga sih lelucon pasien saya lucu gitu ya. Bu Rina, coba lihat tambalan saya. Ya, masih kecil Bu Rina. Tambalannya masih kecil, nanti aja kalau gede bayarnya sama kan gitu ya. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa jangan sampai berlubang. Kalaupun berlubang segera, walaupun kecil segera diterapi, segera ditreatment, segera ditambal. Jangan dibiarkan besar ya. Tidak enak rasanya sakit gigi itu ya. Bahkan sakit hati juga tidak enak. Ya, lanjut ya Bapak Ibu. Jadi mencegah itu lebih baik biar menghemat pengeluaran juga dan nggak enak sakit gigi itu ya. Yang ketiga, kenapa? Ya, kenapa kita harus menghindari deh tidak jangan sampai ke rumah sakit, jangan sampai ke klinik. Karena di rumah sakit, klinik itu banyak perputaran bakteri, virus. Nah, jadi kalau kita nggak penting-penting sekali untuk tidak pergi ke rumah sakit atau ke klinik. Nah, saya doakan Bapak Ibu yang hadir di Facebook Live KAT kali ini diberikan kesehatan lahir batin, rezeki yang berkah berlimpah, diberikan keberkahan oleh Allah, sehat semua, dan bisa melalui wabah kali ini dengan penuh semangat dan nanti diberikan hadiah terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kenapa kita tidak perlu ke rumah sakit gitu ya di musim wabah kali ini? Karena menghindari cross infection ya. Karena salah satu sumbernya penularan penyakit COVID-19 ini dari rongga mulut kita. Kelihatannya sehat, tapi belum tentu sehat sebenarnya ya, karena bisa jadi carrier. Nah, itu bahaya, bisa menurunkan ke orang lain atau berputar terus penyakitnya ya. Nah, kita doakan semua ya Bapak Ibu ya. Semoga wabah ini cepat segera hilang dan kita sehat semua ya. Suara saya masih jelas ya Bapak Ibu ya? Boleh komennya di chatnya ya. Suara saya masih jelas? Karena memang ini kadang sinyalnya suka hilang timbul. Ya. Nah, tadi kita sudah bahas nih Bapak Ibu tentang gigi berlubang. Penyebabnya banyak hal tadi ya. Ada dietnya, kemudian ada karena plak, saliva yang asam, macam-macam. Sekarang how to, ya. Bagaimana sih Bu Rina caranya agar gigi kita tetap sehat, mulut kita tetap sehat? Nah, pertama adalah tipsnya, caranya. Diet. Nah, diet ini bukan buat ngurusin badan ya Bapak Ibu, tapi kita mengatur diet, pola makan kita, pola hidup kita. Itu penting sekali karena berhubungan dengan nanti kualitas dan kuantitas saliva atau air ludah atau air liur kita. Jadi Bapak Ibu dihindari untuk sering-sering konsumsi makanan yang sifatnya acid atau asam. Ya, banyak makan dan minum yang sifatnya alkali. Jadi yang alkali seperti apa Bu Rina makanannya? Semuanya berbau sayuran dan buah. Ya, jadi dihindari yang manis-manis, banyak karbohidrat. Jadi sebisa mungkin setiap hari banyak konsumsi buah dan sayur ya. Karena semakin banyak buah dan sayur insya Allah tubuh kita pun alkali. Kemudian yang kedua minumnya juga harus cukup Bapak Ibu. Jadi minumnya bukan yang berwarna-warni ya Bapak Ibu, bukan merah, kuning, hijau, balonku gitu ya. Tapi harus minumnya air putih yang alkaline, yang alkali. Nanti kita jelaskan sama-sama ya, kenapa sih harus minum air putih yang alkaline. Bapak Ibu yang mau jurnalnya boleh nanti japri ke saya gitu ya, kenapa penting banget minum yang ada yang sifatnya alkaline, pH-nya basah. pH-nya basah ya. Karena ternyata air yang alkaline ini, yang basah ini itu banyak mengandung mineral. Mengandung mineral, ada magnesium, ada silika, ada potasium, ada ion. Nah, ternyata mineral ini penting sekali untuk tubuh kita. Salah satunya adalah untuk membantu liver mengeluarkan sampah-sampah yang ada di tubuh kita. Dan ternyata semakin tubuh kita
sehat alkalain itu insya Allah jauh lebih kuat, lebih sehat. Sama seperti batu baterai ya Bapak Ibu ya, batu baterai ABC, jadi merek deh, batu baterai yang lain gitu, lain merek gitu ya, sama yang alkalain pasti lebih kuat, lebih tahan lama, seperti itu ya. Kemudian oral hygiene, nah ini terutama buat anak-anak kita Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sih insya Allah mungkin sudah paham ya bagaimana menjaga kesehatan giginya, sudah rajin sikat gigi setiap mau tidur dan setelah makan. Nah biasanya PR di anak-anak kita, anak ABG terutama yang suka ngemil. Ya, jadi diusahakan anak-anak kita itu kalau setelah ngemil gitu, anak-anak biasa suka ngemil ya Bapak Ibu ya. Biasakan makan setelah makan sikat gigi. Kemudian kalau mau bobo, mau tidur dibiasakan sikat gigi. Nah, kenapa malam hari wajib sikat gigi Bapak Ibu? Penting sekali. Karena kalau malam itu kan rongga mulut kita diam nih Bapak Ibu, ototnya diam. Pasti produksi saliva air ludahnya pun berkurang. pH mulutnya cenderung lebih asam. Disitulah proses berkembang biaknya kuman akan lebih dahsyat cepat berproses. Yang akan membuat erosi email dan akan mudah terjadinya lubang gigi. Kemudian selain al-akali, kenapa sih Bu Rina harus minum yang air hidrogen? Kayak apa sih air hidrogen itu? Nah ini Bapak Ibu, ini adalah penemuan mutakhir, penemuan teknologi terkini setelah penemuan penisilin. Masya Allah, berkembang terus, ilmu itu berkembang terus, pengetahuan itu terus berkembang. Ternyata hidrogen ini bisa dihasilkan dari mesin namanya electrolyzed reduced water. Hidrogen ini sama dengan antioksidan alami yang kita bisa peroleh dari air. Kalau yang antioksidan buah sayur kita juga bisa dapatkan. Tapi kalau buah dan sayur idealnya sehari 1 kilo atau 2 kilo. Kira-kira sanggup nggak Bapak Ibu makannya? Walaupun uangnya banyak pasti suka pegel yang ngunyahnya Bapak Ibu ya. Nah ternyata ada yang simple. Kita bisa memperbanyak minum air hidrogen. Dari beberapa jurnal yang saya baca, ternyata Masya Allah, Tabarakallah. Allah memudahkan hidup kita lebih sehat dengan memanfaatkan teknologi. Air hidrogen ini ternyata selain membantu recovery, bisa memperbaiki imunitas tubuh kita, dia ternyata salah satunya adalah untuk bisa mencegah terjadinya inflamasi. Inflamasi itu peradangan. Jadi insya Allah kalau Bapak Ibu rutin minum yang alkali, hidrogen itu insya Allah tidak mudah gusinya berdarah, karena antioksidannya tinggi, tidak mudah sariawan, ya. Jadi masya Allah, kita manfaatkan teknologi untuk kemudahan hidup kita, ya. Yang kedua, how to, bagaimana caranya agar sehat gigi kita. Yang kedua adalah hindari dehidrasi. Nah, banyak di antara Bapak Ibu mungkin yang belum tahu atau yang sudah tahu gitu, diingatkan kembali kenapa penting sekali minum air putih itu sehari sesuai dengan berat badan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pulang boleh timbang ya. Misalkan Bapak Ibu berat badannya 50 kilo. Berarti Bapak Ibu harus minumnya sehari 2,5 liter. 45 ml kali berat badan atau yang simpelnya berat badan dibagi 20. Ya, atau minimal sekali Bapak Ibu setiap hari minumnya 2 liter. Kenapa Bu Rina? Ada efeknya kah? Dehidrasi dengan kondisi mulut kita ada Bapak Ibu. Jadi ada orang-orang yang tipe air ludahnya itu kental, bahkan kering atau asam sekali. Ternyata itu dipengaruhi dari beberapa buku jurnal yang saya baca, dipengaruhi oleh kondisi tubuhnya. Tubuh kita itu 80% terdiri dari air. Bila airnya cukup, konsumsinya, kualitasnya baik, maka salivah air ludah yang dihasilkan pun akan baik. Apalagi kalau pH saliva air ludahnya itu tidak rendah. Ya, jadi dihindari low pH saliva. Jadi dihindari pH saliva yang rendah atau asam. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini juga ternyata kita penting sekali kumur-kumur tiap hari dengan alkaline mouthwash. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kenapa harus kumur-kumur dengan alkaline mouthwash? Dulu saya sempat ikut seminar yang ngisi adalah beliau seorang spesialis oral medicine. Saya pikir dulu kumur-kumur pakai obat kumur kimia itu fine-fine aja. Ternyata penemuan yang terbaru kata beliau, hindari untuk kumur-kumur dengan obat kumur yang kimia. Karena ternyata itu bisa mengganggu flora normal atau bisa membuat pH saliva kita asam.
Ya, ternyata saya baca lagi jurnal. Ternyata benar, berdasarkan penelitian, kalau kita sering kumur-kumur dengan alkalain, air yang alkali, itu bisa membantu pH air ludah kita yang tadinya asam minimal jadi netral. Tidak perlu lama-lama Bu, tidak perlu 1 hari gitu ya. Cukup sehari 10 sampai 20 detik. Ya, boleh sekali, 2 kali, 3 kali boleh ya. Itu menghindari biar pH mulut kita tidak terlalu asam. Bahaya ya. Yang keempat Bapak Ibu nih, keempat, sikat gigi setiap hari. Paling penting adalah setelah makan dan sebelum tidur. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang rutin selalu sholat ya, yang bagi yang muslim biasanya sunahnya salah satunya adalah bersiwak ya sebelum sholat. Nah itu bagus banget, masya Allah. Jadi kalau memang kita nggak sempat, kita bisa sikat gigi terutama setelah makan atau sebelum tidur ya. Itu jangan lupa Bapak Ibu, kita ingatkan kembali anak-anak kita tercinta sebelum go to bed, sebelum tidur untuk selalu sikat gigi. Karena banyak pasien saya di usia-usia masih 9 tahun, masih 10 tahun, gigi geraham permanennya sudah hilang. Dikiranya orang tua itu gigi susu, ternyata itu gigi permanen. Yang kalau hilang tidak ada gantinya. Dan disitulah saya sedih Bapak Ibu. Saya mau cabut, saya nggak tega, tapi kondisinya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sudah hancur. Nah, kita cegah jangan sampai anak kita masih usia-usia butuh perkembangan, butuh metabolisme yang lebih baik, tapi gigi-giginya sudah banyak yang rusak ya. Nah, yang selanjutnya yang nomor 5 Bapak Ibu. Jaga tubuh kita tetap alkalai, jangan sampai asam. Nah, ini penting banget Bapak Ibu. Jadi insya Allah kalau tubuh kita lebih alkalai, tubuh kita lebih kuat dan sehat. Terhindar dari sakit, biar tidak banyak konsumsi obat-obatan yang kita minum. Dan insya Allah kalau tubuh kita alkalai, rongga mulut pun lebih sehat. Tidak mudah berdarah, gigi-giginya juga lebih sehat, lebih kuat ya. Dan bahkan dari beberapa jurnal saya baca, ternyata air yang rich hidrogen dengan air yang alkali itu bisa membantu memadatkan tulang. Nah, gigi itu salah satunya di sini ada tulang-tulang ya, Bapak Ibu. Ada tulang alveolus, gitu ya, bahasa ilmiahnya. Ada gigi itu ternyata membantu memadatkan tulang-tulang. Nah, kalau kita minumnya air yang alkali rich hidrogen itu sangat membantu agar gigi kita, kemudian rahang kita tidak mudah rapuh. Masya Allah, tabarakallah, baik sekali ya manfaat dari air alkali atau hidrogen ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pastikan setiap hari minumnya air alkalin atau hidrogen minimal sehari 8 gelas atau sesuai dengan berat badan. Nah, Bapak Ibu yang belum punya mesin ERW gitu ya, saya doakan bisa punya mesin ERW ini, electrolysis dishwater, tapi pastikan sudah bersertifikasi atau hubungi teman-teman, saudara-saudara atau tetangga Bapak Ibu yang memberikan link FB Live KAT kali ini. Apa sih mesin ERW itu? Nah, ini Bapak Ibu. Bu Rina ngomong kata siapa ya gitu ya. Bukan karang-mengarang ya Bapak Ibu. Insya Allah yang kita sampaikan di FB Live KAT itu berdasarkan jurnal yang sudah diteliti, kemudian jurnal ini adalah jurnal yang sudah diakui secara internasional. Jadi ternyata banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan dari air alkalin dari hidrogen. Ya, jadi ternyata Masya Allah Bapak Ibu kita bisa jadi dokter gigi sendiri di rumah selama masa pandemik ini dengan memanfaatkan teknologi yang sudah sangat canggih. Ya, nah ini banyak sekali jurnal-jurnalnya. Mungkin kalau di kopi gitu bisa 1 rim banyaknya. Saya hanya ambil sebagian karena waktunya juga terbatas. Nanti Bapak Ibu yang mau lebih detail bisa memanfaatkan. Nah ini ada satu jurnal dari PubMed mengatakan bahwa hidrogen has antioxidant activity and can prevent inflammation. Jadi memang ternyata hidrogen ini bisa membantu efektif dengan antioksidannya. Hidrogen ini bisa membantu kita terhindar dari antiinflamasi ya. Dan dari mesin electrolysis doswater ini selain tadi bisa membuat pH mulut kita lebih basah gitu, tidak asam, dia punya manfaat lain. Jadi saya sudah lama Bapak Ibu sejak praktek 3 tahun memiliki mesin ERW ini, saya mengobati pasien sebagian besar dari mesin ini. Kayak mencabut, saya pakai gunakan serum asidik gitu ya. Kemudian stomatitis ya, sariawan saya menggunakan ini. Dan ini adalah salah satu blog yang saya ambil. Beliau adalah Director of Holistic Dentistry dari Amerika. Beliau sudah praktek sejak tahun 79. Beliau concern tentang
the alkaline oral cleanse. Jadi ternyata beliau bilang baiknya kalau kumur-kumur itu dengan bahan yang alkaline seperti itu ya, Masya Allah. Suara saya masih jelas ya Bapak Ibu? Ya, Bismillah. Hari ini semuanya sedikit banyak jadi ada pengetahuan bagaimana pentingnya menjaga kesehatan gigi. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, di mana-mana Bapak Ibu, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya, saya doakan Bapak Ibu sehat semua, lahir batin, sehat walafiat, kemudian rezeki berkah berlimpah, dan dimudahkan semua urusannya Allah Subhanahu wa taala. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya, coba kalau gigi berlubang, satu anak satu gigi, belum bapaknya, ibunya gitu ya. Orang tuanya, berapa biaya yang bisa dikeluarkan. Apalagi sekarang rumah sakit juga banyak wabah gitu, kita hindari, kemudian biayanya pun besar. Ada teman saya sampai tambal gigi itu habisnya satu mobil Bapak Ibu. Ya benar, merawat gigi itu mahal. Bahkan saya pernah bantu merawat gigi itu satu pasien 250 juta cash. Nah, kalau kita bisa manfaatkan teknologi dan kita bisa mencegah lebih baik, itu jauh lebih hemat, lebih baik. Kemudian bahagia sekali, mungkin Bapak Ibu yang masih bertanya-tanya, apa sih air alkaline? Apa sih mesin ERW itu? Kemudian apa sih air hidrogen? Nah, hari Ahad Bapak Ibu, kita ada namanya kaget online. Di sini lebih jelas nanti dipaparkan tentang mesin ERW itu yang sudah bersertifikat internasional. Iya. Di Kaget Online ini hari Ahad tanggal 31 ada banyak pemaparan dari jurnal, dari testimoni, kemudian ada demo live-nya juga dan disampaikan oleh beliau-beliau yang sudah banyak tahu tentang teknologi ERW ini. Pokoknya manfaatnya luar biasa. Dan Masya Allah gitu ya, dengan teknologi kita bisa hidup lebih mudah lagi ya. Seperti dulu Bapak Ibu, kita kan tidak menggunakan motor dan mobil ya Bapak Ibu, jalan kaki. Dengan perkembangan teknologi kita bisa naik motor dan bisa naik kaki. Hari ini juga kita harus bisa dan saya doakan Bapak Ibu semua sehat semuanya, kemudian gigi-giginya bisa dirawat, tidak sampai berlubang. Oh, Masya Allah, terima kasih Bapak Ibu sudah menghadir di Facebook Live hari ini. Terima kasih buat semuanya, Masya Allah, tabarakallah, bahagianya saya bisa bersua. Mungkin yang hadir belakangan, sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Semoga bulan Syawal ini penuh dengan keberkahan dan Allah mudahkan wabah corona segera hilang, kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan Indonesia baik-baik saja, ya. Wah, ada yang tanya. Kayaknya kita nggak ada Q&A ya. Boleh japri saya Bapak Ibu, nanti di Facebook saya ada nomor teleponnya 0896 0896 844 0896 841 844. Ya buat japri konsultasi gigi aja ya. Jadi gratis ya. Kalau buat ngobatin saya bingung karena pengobatan gigi tidak bisa secara online ya. Gitu aja Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir batin. Semoga ada manfaatnya. Sehat semua Bapak Ibu. Dr. Wikan, sudah? Mau lanjut atau ada tanya jawab? Ya, ada Q&A. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang mau tanya mungkin? Kalau ada yang tanya tadi, giginya sudah ditambal, kemudian lepas lagi. Ya baiknya dilanjutkan prosesnya lagi Bu. Kalau perlu perawatan, dibongkar dulu tambalannya, dirawat ulang, ditambal ulang. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu jangan segera terburu-buru untuk mencabut gigi. Nanti Anda menyesal. Karena setiap gigi itu punya fungsi masing-masing. Contohnya ada gigi bawah yang missing teeth atau yang hilang. Nah, gigi itu tidak statis Bapak Ibu, gigi itu dinamis, dia akan bergerak. Nah, kalau ada gigi yang hilang, dia biasanya akan miring atau tilting. Dan di atasnya, misalkan gigi yang hilang bawah, atasnya itu butuh gaya gravitasi ya, butuh kontak. Nah, kalau bawahnya tidak segera diganti dengan gigi yang baru, dia akan turun retrusi. Nah, itu bahaya. Jadi sebisa mungkin gigi itu direparasi bagaimana caranya agar gigi kita tidak hilang. Karena Masya Allah,
Gigi itu nikmat yang sangat luar biasa dan tidak bisa digantikan dengan rupiah, ya. Nikmat Allah luar biasa. Artinya kita itu makhluk Allah yang sangat kaya raya, Bapak Ibu, ya. Terima kasih buat semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir. Ya Allah, mahal ya dok. Wah, ada yang bilang mahal. Iya, memang dokter gigi itu mahal Bapak Ibu. Ada yang merawat gigi, saya pernah merawat gigi itu satu gigi tiruan, ada yang 250 juta. Saya pernah bantuin nanganin, kemudian ada yang 15 juta. Tambalan saja ya Bapak Ibu, belum pasang gigi, kawat gigi itu ya bracket, itu juga bisa di atas 15 juta, 20 juta. Artinya gigi kita itu sangat kaya. Kita tuh sangat kaya Bapak Ibu. Nggak ada satupun orang yang mau digantikan giginya harga 100 juta. Nggak ada yang mau ya Bapak Ibu ya. Artinya gigi kita itu mahal sekali. Bersyukurlah. Jangan segera buru-buru dicabut kalau sakit gigi. Kalau bisa ditambal. Paling bagus sih baiknya jangan sampai berlubang ya Bapak Ibu. Saya punya pasien usianya 85 tahun. Ternyata benar ya. Age is just number. Jadi beliau usia 85 tahun, giginya masih utuh. Tidak ada satupun yang hilang. Masya Allah ya, tabarakallah. Dan saya punya pasien juga usia 85 tahun, selain giginya masih utuh, beliau masih tanding golf tiap 3 bulan sekali gitu ya. Keren banget ya. Saya doakan Bapak Ibu di usia menua pun masih tetap sehat, giginya masih bagus. Mau tanya dok, kenapa ya gigi orang dewasa kalau sudah copot tidak bisa tumbuh lagi? Iya Bapak Ibu, jadi gigi akan berganti permanen semua. Ini siapa yang bertanya ya? Belum ada namanya. Gigi kalau sudah usia 12 tahun ke atas, itu artinya dia sudah ganti permanen semua Bapak Ibu. Jadi mulai ganti gigi susu itu usia 6 tahun sampai usia 12 tahun. Ketika 12 tahun, dia akan sudah ganti semua kalau menurut teorinya. Tapi tergantung juga proses tumbuh kembangnya, kemudian nutrisinya juga, dan ada faktor genetik. Jadi Bapak Ibu, di tumbuhnya gigi itu juga ada faktor genetika. Jadi kalau misalkan Bapak Ibunya ada yang giginya berjejal, ya itu kemungkinan anaknya ada yang menurun. Atau giginya rapuh, itu kemungkinan ada juga yang menurun. Jadi salah satunya kita hindari agar memutus siklus itu. Jadi kalau udah dewasa memang tidak bisa ganti lagi Bapak Ibu. Kalau sudah dewasa dia hilang selamanya ya. Kalau masih susu gigi seri masih anak-anak sampai usia 6 tahun itu biasanya prosesnya berganti, akan ganti susu gigi susu kemudian gigi permanen. Mau tanya dong dok, kenapa ya gigi orang dewasa? Oh sudah tadi ya. Ya jadi gitu jawabannya, kalau sudah dewasa nggak bisa ganti lagi ya Bapak Ibu ya. Nah tuh ada Bu Bidan nih bilang 10 tahun lalu behel 8 juta dokter gigi. Nah iya 10 tahun yang lalu ya dok ya 8 juta. Ya. Mau tanya dok kenapa gigi orang deh. Siapa lagi yang mau tanya? Monggo gratis. Ini sampai kapan kita ya? Sampai besok. Mumpung dokter giginya online gratis ya. Nggak pakai biaya konsul. Dengan bahagia, senang hati. Monggo siapa yang mau tanya lagi boleh? Ada yang mau tanya nggak? Dok, cabut 1 gratis 3. Boleh nggak gitu ya? Cabut 1 gratis 3. Mau tanya dok, kalau gigi saat ini nyeri cekut-cekut, cara ngatasinnya gimana? Wah, cekut-cekutnya kenapa Bu Yayu ya? Kalau memang karena gigi berlubang, ya memang baiknya ditambal. Cuma kondisinya saat ini kan banyak klinik yang tutup ya. Jadi sementara dikasih obat penghilang rasa sakit aja dulu, kecuali kalau memang kondisi memang sudah aman ya. Ada juga cekut-cekut giginya karena gigi banyak, itu juga bisa ya. Dia bisa masuk ke dalam gusi, ngerusak akar, dan itu bisa membuat peradangan di ujung akar, giginya berdarah atau gusinya bengkak. Dan lama-lama giginya tanpa benturan akan lepas dengan sendirinya. Saya pernah punya pasien, beliau gigi depannya itu hilang 4 sekaligus ya, karena giginya sangat banyak. Saya sudah usahakan untuk dibersihkan, saya sudah usahakan untuk diikat, segala macam, saya kasih obat. Saya rujuk ke dokter spesialis pun ternyata karena kerusakan lebih dari 23, akhirnya terpaksa dicabut langsung 4 gigi. Penyebabnya simpel Bapak Ibu. Jadi karena tadi bukan berlubang, tapi karena karang gigi yang sangat banyak. Dia merusak semua bagian akar gigi, jaringannya akhirnya hilang. Mau tanya dok, gigi saya agak berubah, geser atau miring sedikit, padahal saya juga bersihkan karang gigi. Ya,
Macam-macam penyebabnya Bapak Ibu, gigi miring itu bisa jadi karena missing teeth, ada gigi yang hilang, dia bisa bergeser. Jadi gigi itu tidak statis tapi dia dinamis. Buat mengunyah, buat bicara gitu. Kalau gigi ada yang hilang, dia akan bergeser. Ya. Jadi usahakan Bapak Ibu ada gigi yang hilang, segera diganti ya. Waduh ada Q&A banyak ya bertanya. Boleh tanya kalau gigi miring karena gusi, karena karang apa bisa diluruskan lagi? Oh iya, jadi karang gigi itu Bapak Ibu walaupun kelihatannya kecil gitu tipis tapi dia kuat. Dan dia itu seperti karang laut, tajam. Makanya bisa menyebabkan gusi itu bengkak atau berdarah. Dan dia bisa mengikis ligamen-ligamen atau serabut-serabut pemegang gigi. Akhirnya gigi bisa goyang. Dan dia bisa mendorong gigi itu perlahan-lahan dia bisa dorong. Bahkan lidah kita nih Bapak Ibu kan kelihatannya lunak ya. Lunak nih lidah kita. Nah, kalau ada anak yang punya habit mendorong-dorong lidah ke gigi, itu gigi bisa goyang. Ya. Kelihatannya lunak, tapi dia punya tekanan berkilo-kilo. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sudah dulu kali ya, atau ada yang mau tanya lagi? Oh, suka keluar darah padahal nggak ngapa-ngapain. Nah, Bu Yayu bisa jadi kalau sering berdarah, gusinya macam-macam penyebabnya. Kalau yakin konsumsi vitaminnya cukup, sayurannya cukup, insya Allah bukan karena faktor dari vitamin, bisa jadi faktor eksternal. Tadi yang saya bilang mungkin bisa jadi ada karang gigi. Jadi karang gigi itu ada namanya di luar sama di dalam. Ya, ada sub gitu ya, ada juga yang ada yang supra, ada sub gingival, ada supra gingival namanya. Ada yang di dalam gusi, ada yang di bawah gusi. Nah, kalau dia misalkan sudah masuk ke dalam gusi gitu atau di luarnya dia gesek-gesek Bapak Ibu. Jadi karang gigi itu tajam sebenarnya. Tajam sekali dia. Lama-lama mengikis dengan akumulasi kuman segala macam, dia bisa menyebabkan karang giginya bisa menyebabkan gusinya berdarah. Ya, seperti itu. Jadi kalau caranya biar karang gigi itu Bapak Ibu, setiap orang pasti ada. Mau dia profesi apapun pasti ada, tapi kondisinya orang beda-beda. Ya, kalau dia pH mulutnya cenderung lebih asam, itu biasanya cepat. Nah, kemudian kalau dia oral hygiene-nya buruk, jarang sikat gigi atau makan sering manis-manis, itu juga cepat. Ya, jadi setiap orang tuh beda-beda. Ada yang setengah tahun masih sangat sedikit, ada juga yang 2 tahun. Saya cenderung yang agak lama Bapak Ibu. Jadi saya bersihin karang gigi itu kalau 6 bulan sekali itu nggak ada yang dibersihkan karena karangnya nggak ada gitu. Jadi ada juga orang yang 3 bulan karangnya sudah banyak. Jadi tergantung kondisi masing-masing orang. Baiknya minimal 6 bulan sekali Bapak Ibu ya. Jadi harus dibersihkan. Tiap orang pasti ada karang giginya. Cuma kuantitasnya, kualitasnya mesti banyak atau dikitnya tergantung setiap orang berbeda-beda. Tergantung pH mulutnya, tergantung oral hygiene-nya, tergantung konsumsi air di tempat tinggalnya. Kalau di tempat tinggalnya banyak zat kapur, biasanya dia memudah sekali terjadi karang. Seperti itu ya. Mungkin sudah dulu atau mau ada yang japri saya nanya gigi berlubang gitu ya. Udah kalau lagi berlubang, lagi hamil bahaya bagi janin nggak? Nah ya, satu pertanyaan yang terakhir ya Bapak Ibu. Kalau gigi geligi ya, baiknya memang ibu hamil dipersiapkan sebelum dia mau hamil, ada general check up selain diperiksa darah segala macam untuk meyakinkan ibunya tidak sedang kena virus gitu ya atau bakteri yang membahayakan janin. Bagusnya memang ada general check up. Kemudian selain general check up itu juga ibunya harus juga periksa gigi geligi. Kenapa Bapak Ibu harus periksa gigi geligi? Karena untuk ibu hamil bahaya kalau dibiarkan giginya rusak gitu ya. Banyak sisa akarnya, banyak yang bengkak, banyak yang berubah. Karena kuman gigi itu tidak diam saja di mulut, tapi dia bisa mengikuti peredaran darah. Nah, jadi buat ibu hamil, ibu berdoa karena sudah terlanjur lubang, berdoa sama Allah, Allah lindungi agar kumannya tidak masuk ke janin gitu ya. Bismillah, Allah jaga. Tapi yang paling penting ibu hari ini harus oral hygiene lebih baik lagi, dijaga kesehatannya agar giginya tidak sakit. Karena kalau untuk ibu hamil, kita hindari untuk mencabut Bapak Ibu ya. Ibu yang hamil hindari untuk mencabut dan obat pun tidak sembarangan kita kasih ya karena beda-beda karena kasus ibu hamil rentan untuk sembarangan obat ya tidak semua obat kita berikan kemudian kalau dicabut pun kita hindari bahaya buat ibunya paling yang tindakan yang simple kita bisa lakukan adalah menambal gigi atau scaling itu pun harus disterilkan dulu mulutnya biasa saya progesterone acid dihindari pendarahan yang hebat ya seperti itu
Mungkin sudah cukup ya. Sampai sini dulu. Kasih jempol buat Bapak Ibu semua. Saya doakan sekali lagi sehat walafiat. Ya, terima kasih Dokter Takwir, Dokter Wikan, dan KAT, Presiden KAT yang Masya Allah, Tabarakallah, bisa memfasilitasi kegiatan Health Talks ini. Semoga Bismillah tetap istiqomah, walaupun ada wabah, tidak ada wabah, Health Talk tetap harus ada gitu ya, karena ternyata banyak sekali manfaatnya. Kita bisa sharing ke banyak orang tentang kesehatan, mungkin banyak orang yang butuh informasi kesehatan. Kemudian nanti Bapak Ibu jangan lupa ya, tanggal 31 Mei hari Ahad, kita ada namanya Kaget Online. Bapak Ibu yang belum ada infonya boleh bertanya dengan yang mudah, memberikan link FB Live KAT kali ini. Kita belajar banyak tentang kesehatan. Di sana akan dibahas demo live-nya, ada jurnalnya, ada testimoninya. Bagaimana teknologi bisa membantu kehidupan kita lebih baik lagi. Yang penting kita lebih sehat lagi ke depannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Salam sehat buat semuanya. Love you all. Selesai Bapak Ibu? Ya, terima kasih.